Selamat pagi. Pagi hari ini kami akan membahas tentang rencana strategi atau strategic planning disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Pokok bahasan pendahuluan, definisi rencana strategi, 8 tahapan rencana strategi, model manajemen strategi, ringkasan soal-soal latihan. Diharapkan setelah selesai membaca topik ini, Anda dapat menjelaskan tentang pengertian rencana strategi, menjelaskan tentang 8 tahapan rencana strategi, menjelaskan tentang model manajemen strategi, dan menjelaskan tentang aplikasi rencana strategi. Pentingnya rencana strategi, yang pertama adalah perlunya suatu organisasi atau perusahaan menyusun suatu rencana strategi. Yang kedua, perlunya suatu perusahaan untuk menyusun strategi jangka panjang, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Perlunya suatu organisasi untuk merinci rencana strateginya agar dapat dimengerti oleh seluruh karyawan dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, perlunya suatu organisasi menerapkan rencana strategi yang telah disusunnya. The strategic management process, suatu wawasan singkat, basic konsep adalah terminologi daripada manajemen strategi berkaitan dengan proses manajerial yang membentuk visi dan misi, yaitu dari suatu perusahaan, juga tujuan serta merancang satu strategi, juga implementasi dan mengeksekusi daripada strategi yang telah direncanakan. Adapun penyesuaiannya adalah berkaitan tentang visi, tujuan, strategi, dan eksekusi. Strategi planning merupakan suatu proses pengembangan dan pemeliharaan dari suatu strategi yang fit antara organisasi, tujuan organisasi, dan kemampuan dan perubahan daripada peluang perubahan pasarnya. Tahapan rencana strategi adalah penetapan misi, visi, misi, tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Dan ini tahapan tersebut adalah berjenjang dan hierarkis. Ini seperti yang dikembangkan oleh Harold Kunz. Ini adalah model proses manajemen strategi yang dikembangkan oleh Michael Ahid, yaitu ada 2 tahapan. Di sini ada formulasi strategi dan strategi implementasi. Ada misi, tujuan, pilihan strategi. Di sini adalah SWOT analysis, external analysis, yaitu peluang dan tantangan. Yang internal adalah kekuatan dan kelemahan. Di sini adalah kebutuhan akan sumber daya manusia berkaitan tentang keterampilan, perilaku, dan budaya. Kemudian praktek-praktek di dalam human resources adalah berkaitan tentang recruitment, pelatihan, hingga insentif. Juga perlu memperhatikan kemampuan daripada human resources berkaitan tentang skill, kemampuan, dan pengetahuan, knowledge, skill, and attitude. Kemudian aksi di bidang human resources ada perilaku dan hasilnya. Di sini adalah performance daripada perusahaan atau organisasi berkaitan tentang produktivitas, output dibagi input, kualitas daripada produknya, juga keuntungan, berkaitan tentang keuntungan. Pendekatan yang lain yaitu proses manajemen strategi yang dikembangkan oleh Arthur R. Thompson. Ada 5 tugas di bidang manajemen strategi, yaitu development strategy, vision and business mission, setting objective, kemudian implementasi hingga evaluasi. Model yang lain yang dikembangkan oleh Fred R. David adalah berkaitan tentang model manajemen strategi yang dibagi menjadi 3, yaitu strategic formulation, strategic implementation, and strategic evaluation. Di sini adalah mengembangkan pernyataan visi dan misi,
kemudian performance daripada external audit, juga internal audit, juga di sini menetapkan tujuan jangka panjang, mengenerate, mengevaluasi, dan menyeleksi strategi yang akan digunakan, implementasi strategi, dan isu-isu di bidang manajemen, kemudian implementasi strategi, marketing, keuangan, accounting, R&D, juga isu-isu yang MIS, Management Information System. Kemudian di strategi evaluasi berkaitan pengukuran dan evaluasi daripada kinerjanya, performance-nya. Model yang lain adalah berkaitan tentang menetapkan misi daripada strategi, setting company tujuan dan goal, kemudian merencanakan portofolio bisnis di corporate level. Di sini adalah berkaitan tentang business unit, produk, dan level pemasaran, yaitu perencanaan pemasaran dan fungsi-fungsi strategi yang lain. Ini adalah 8 tahap di dalam menentukan rencana strategi, yaitu mulai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, anggaran, dan prosedur. Bersifat hierarkis, tadi Fred and David maupun Michael Heath membagi dua, yaitu strategi implementation dan strategi formulation. Di sini adalah pendekatannya ada umpan balik, bisa feedback, dan juga pendekatannya adalah top down, bisa juga bottom up. Di visi misi adalah top level management yang menetapkan, sedangkan tujuan, strategi, dan kebijakan adalah di tingkat middle level management, dan program, anggaran, dan prosedur adalah lower level management. Apa sih arti daripada 8 tahapan daripada rencana strategi? Visi adalah to realize the impossible dream, realisasi daripada impian yang tidak mungkin. Misi adalah operasionalisasi daripada visi, sedangkan tujuan adalah transformasi karakteristik, perubahan yang dikenakan terhadap sistem adalah tujuan. Strategi adalah cara pelaksanaan aksi dan aktivitas. Kebijakan adalah dalam jangka pendek, biasanya acuan pelaksanaan jangka pendek. Program adalah pelaksanaan aksi dan aktivitas. Anggaran adalah biaya pelaksanaan aksi dan aktivitas, sedangkan prosedur ada urutan atau tahapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aksi dan aktivitas. Ini tadi adalah definisi daripada 8 tahapan daripada rencana strategi, adalah to realize the impossible dream, vision for existence, what result to accomplish by when, plan to achieve the mission and objective, broad guideline for decision making. Yang program adalah activity needed to accomplish the plan, sedangkan anggaran adalah cost of the program, sedangkan prosedur sequence of step needed to do the job. Ini adalah 8 tahapan yang dibagi menjadi 2, implementasi strategi dan formulasi strategi. Strategi vision definisi adalah strategi vision merupakan roadmap of a company future, providing melengkapi specific about technology and customer focus, geographic and product market to be pursued, the capability it plans to develop, and the kind of company that management is trying to create. Yang lain lagi adalah visi dapat didefinisikan dengan berbagai pendekatan, yaitu the impossible dream, yang berikut suatu pemikiran yang melampaui batas realitas saat ini, sesuatu yang diciptakan dalam tanda petik yang belum pernah ada sebelumnya. Yang definisi berikutnya adalah suatu keadaan yang akan diwujudkan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Yang lain lagi adalah visi daripada Intel Corporation, yaitu getting to a billion connected computer worldwide, millions of servers, and trillion of dollar of e-commerce. Ini adalah visi daripada Intel Corporation beberapa tahun yang lampau. Sedangkan perusahaan yang lain adalah perusahaan penyewaan kendaraan, our business is renting a car. Sedangkan Kodak foto,
Eastman Kodak adalah we are in the picture business. Microsoft Corporation, a computer in every desk and in every home using great software as an empowering tool. Tadi Microsoft Corporation pada tahun 1999 mempunyai visi empower people through great software anytime, any place, and any device. Misi dapat didivisikan sebagai a statement of the organization's people, what it wants to accomplish in the largest environment. Yang kedua adalah jalan pikiran, the chosen track, suatu organisasi untuk menyediakan barang dan jasa bagi pelanggannya. Yang ketiga, suatu usaha untuk menyusun peta perjalanan, charting world, sehingga kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi atau perusahaan terjamin secara akurat. Syaratnya harus berorientasi pada pasar, realistis, spesifik, market environments, kemudian pembedaan kompetensi, dan motivating. Ada 3 elemen di dalam mission statement. Yang pertama adalah customer need, atau what is being satisfied. Yang kedua, customer group, who is being satisfied. Kemudian yang ketiga adalah the company's technology, competency, and activity, or how the enterprise goes about creating and delivering value to customer and satisfying their need. Yang lain lagi adalah company mission statement is typically focused on its present business scope, who we are and what we do. Yang lain lagi adalah mission statement broadly describe an organization present, berkaitan tentang capability, customer focus, activities, and business make-up. Di sini perbedaan antara visi dan misi. Di sini adalah strategic vision, where we are going, sedangkan mission statement adalah what we are and what we do. Contoh mission statement misi perusahaan penerbangan dari Singapore Airlines adalah to become the world's largest airline. Sedangkan Microsoft Corporation adalah information at your fingertips atau IAYF. Sedangkan Intel core mission is being the building block supplier to the internet economy and spurring effort to make internet more useful. Being connected is now at the center of people computing experience. We are helping to expand the capabilities of the personal computer platform and the Ethernet. Sedangkan Meta Corporation perusahaan alat-alat rumah tangga to improve the quality of the home life, designing, building, marketing, and servicing the best appliances in the world. Secara ada yang model luas, yaitu melayani dengan terbaik minat pemegang saham, shareholder, pelanggan, customer, dan karyawan. Secara sempit, misi adalah menjadi pemanufaktur dan pemasar global yang berorientasi pada alat-alat rumah tangga. Kemudian tujuan, objektif, an organization performance target, the result and outcome it wants to achieve, they function as yardstick for tracking an organization performance and progress. Sedangkan strategic objective related to outcome that strengthen an organization overall business position and competitive vitality. Sedangkan yang berkaitan dengan financial objective related to financial performance target management has established for the organization to achieve. Sedangkan tujuan didefinisikan sebagai a desire reaching and its characteristic or an object of effort or ambition. Syaratnya adalah should be as specific as possible dan goal should be SMART. Singkatan dari specific, measurable, achievable, realistic, and time-based. Yang berikut adalah meningkatkan profitability.
Ini statement tujuan daripada METAC, kemudian menjadi nomor 1 dalam kepuasan pelanggan, tumbuh di bisnis perlengkapan rumah tangga untuk orang Amerika Utara, dan menjadi perusahaan perlengkapan rumah tangga terbesar ketiga dalam unit penjualan di Amerika Utara. Ini perusahaan METAC, ada perusahaan alat-alat rumah tangga seperti IKEA. Ini adalah terminologi berkaitan tentang financial objective dan strategic objective, yaitu di sini growth and revenue, perkembangan daripada pendapatan, growth di bidang penerimaan, sedangkan yang lain di untuk strategi objektif berkaitan tentang a bigger market share, membuat besar, meningkatkan pangsa pasar. Contoh konkret dari Motorola. Yang pertama berkaitan dengan financial objective adalah self-funding revenue growth of 15% annually. Yang kedua, an average return on asset ROI of 13 to 15%, an average return on shareholder equity in investment of 16 to 18%, a strong balance sheet. Sedangkan McCormick Company to achieve a 20% on return on equity, to achieve net sales growth rate of 10% per year. Yang berikutnya adalah to maintain an average earning per share growth rate of 15% per year. Sedangkan contoh strategi objektif dari Citicorp adalah to attain 1 billion customer worldwide. Sedangkan General Electric GE become the most competitive enterprise in the world. Kemudian yang be number 1 or number 2 in each business we are in, globalize every activity in the company, kemudian embrace the internet and become a global e-business. Sedangkan McDonald Company adalah dikatakan to achieve 100% total customer satisfaction every day in every restaurant for every customer. Ini McDonald strategy objective. Yang lain adalah a company strategy, terdiri dari kombinasi daripada kompetitif yang bergerak dan bisnis, pendekatan bisnis yang dimana manajer dapat mempekerjakan to please customer, compete successfully and achieve organization objective. Strategi dapat didefinisikan sebagai the art or knowledge of science, an organized knowledge of war, atau skill managing any affair, or the use of a track in order to succeed in some purpose. Syaratnya adalah market penetration, product development, market development, and product diversification. Strategi statement bertumbuh secara horizontal pada lini produk perlengkapan rumah tangga dan wilayah geografis seperti Eropa dan Amerika. Ini masih METAC, perusahaan alat-alat rumah tangga, di mana sebelumnya perusahaan tidak terwakili dengan baik dengan cara akuisisi eksternal atau kemitraan. Yang kedua, bertumbuh secara horizontal ke dalam dengan memperbaiki efisiensi dan kualitas perusahaan, dan dengan menggunakan satu unit bisnis ahli dalam satu wilayah untuk memperkenalkan kualitas produk pada unit bisnis di wilayah lain. Contoh strategi statement ada 3 corporate strategy yang berkaitan tentang stability,
tumbuh dan retrenchment. Yang kedua, bisnis strategi berkaitan dengan kompetitif dan kooperatif. Yang ketiga adalah functional strategi berkaitan tentang technological leadership dan technological followership. Yang pertama, dia katakan Meta Corporation follow a corporate growth strategy by acquiring other appliances company in order to have a full line of major home appliances. Kemudian yang lain lagi, Meta Corporation uses a differentiation competitive strategy that emphasizes quality for its Meta brand appliances so that it can sell these appliances to cost-conscious home builder. Meta Corporation is converting from a manufacturing strategy of making different types of home appliances under the same brand's name in one plant to a more cost-effective strategy of making only one type of appliances, seperti dishwasher, alat cuci piring, for many brand in a very large plant. Yang lain lagi adalah berkaitan tentang policy, kebijakan. Contoh di Meta Corporation will not approve any cost reduction proposal if it reduce product quality in any way. This policy support Meta strategy for Meta brand to compete and quality rather than on price. Yang kedua, tidak ada proposal pengurangan biaya, atau dikatakan tidak ada proposal pengurangan biaya yang akan disetujui jika akan mengurangi kualitas daripada produknya. Setiap produk dari yang paling murah sampai paling mahal sebaiknya menjadi superior dalam persaingan, baik dalam hal kualitas maupun kinerja. Perusahaan tidak boleh menekankan pangsa pasar pada biaya profitability. Unit bisnis harus dikelola untuk sinergi sementara secara simultan membolehkan keahlian khusus di antara unit bisnis terus bertumbuh. Bagian yang kedua adalah implementasi strategi, yaitu program, yaitu 3, implementasi strategi, program, anggaran, dan prosedur. Program bekerja dengan BOS, Siemens, dan untuk mengembangkan kerjasama dalam pemasaran dan perjanjian pemasok untuk mengurangi biaya dan meningkatkan penjualan perlengkapan rumah tangga Hoover, merek Hoover di rumah tangga Hoover di Eropa, seperti juga Sony dan Ericsson. Handphone Sony dan Ericsson pernah melakukan kerjasama, memprakarsai sebuah program untuk menganalisis dan mengembangkan pasar Asia, kemungkinan bertumbuh melalui distributor dan pemegang lisensi yang telah ada, dan kemungkinan juga melalui kemitraan. Program yang lain adalah mengembangkan alat-alat rumah tangga yang baru di benua Eropa. Yang berikutnya mengembangkan contohnya periklanan di televisi untuk Jenner and Magic Chef untuk memastikan distribusi merek tersebut oleh semua dealer utama. Yang berikutnya adalah mengembangkan perencanaan untuk konsolidasi yang akhirnya menjadi 2 pabrik modern yang besar untuk memproduksi mesin cuci dan pengering pakaian yang sudah dilakukan secara terpisah untuk setiap unit di USA. Program yang lain adalah contoh adalah menyiapkan anggaran yang menunjukkan analisis biaya manfaat, benefit to cost ratio, untuk setiap program yang direncanakan, dan pernyataan seberapa banyak perusahaan dapat memberikan pengeluaran untuk setiap programnya. Prosedur adalah mengembangkan prosedur untuk kerjasama, pembelian, dan kemungkinan kerjasama di bidang pemasaran, seperti yang dilakukan BOS Siemens dengan Hoover
terutama perangkatan rumah tangga di Eropa, mengkoordinir aktivitas pemasaran, pemanufaktur, dan pembelian unit bisnis melalui komite perencanaan perusahaan menyeluruh yang diketuai oleh wakil dari staf perencanaan perusahaan. Aktivitas penelitian dan pengembangan untuk setiap lini produk dilakukan dengan unit bisnis, di mana aktivitas tersebut dikerjakan tetapi dalam koordinasi dengan para ahli dan dari bagian lain perusahaan. Yang prosedur yang lain adalah mengkonsolidasikan semua periklanan di bawah satu agent, seperti yang dilakukan Indomaret, Alfamart, tetapi juga menunjuk direktur periklanan internal untuk setiap kategori merek yang akan saling berinteraksi untuk memastikan bahwa periklanan dan promosi di antara berbagai merek mencapai tujuan tetapi tidak saling bertabrakan. Evaluasi dan pengendalian di punyanya Fred R. David itu ada evaluation, yaitu mengharuskan semua unit bisnis menyediakan laporan status penjualan dan biaya bulanan menurut lini produk dan tren dalam biaya. Kita lihat di punyanya model manajemen strategi yang dikembangkan oleh Fred R. David. Ini ada strategi evaluation. Di sini juga punyanya Arthur A. Thompson juga ada evaluasi tentang kinerja. Jadi yang ketiga, mengharuskan semua unit bisnis menyediakan penilaian kuartalan mengenai aktivitas persaingan dan semua tren yang berpengaruh terhadap setiap lini produk. Mengharuskan semua unit bisnis menyediakan laporan tahunan yang berisi pendapatan operasi, harga pokok, dan biaya aset yang dapat diidentifikasikan dalam bentuk dolar dan tambahan dan penghapusan kekayaan. Evaluasi yang lain mengharuskan semua unit bisnis melapor kepada kantor pusat sebelum melakukan semua rencana keuangan yang berisiko. Contoh aplikasi dari disertasi yang dikembangkan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono dengan judul National Renewable Energy Strategy. Yang pertama adalah tahapan yang pertama dari 8 step adalah vision, adalah empowering, pemberdayaan komunitas di daerah pedesaan to sustain and to produce the biofuel to conserve the environment. Yang di sini mission adalah to develop our natural resources efficiently. Yang kedua to protect our environment. Yang ketiga adalah to increase energy conservation and efficiency. Yang keempat to solve the enemy problems holistically, not partially. Yang kelima to socialize and train the community for producing the biofuel energy. Yang keenam to use and commercialize the result of bioenergy. Yang ketujuh to improve and to create the wealth of the people in the village, the welfare of the community through biofuel continuously. Objektif adalah mensosialisasikan komunitas di pedesaan berkaitan tentang manfaat daripada penggunaan bioenergi di daerah pedesa tertentu, melakukan pelatihan terhadap komunitas anak muda di desa tertentu untuk memproduksi biofuel dan pupuk dengan menggunakan sumber daya alam dan bioteknologi seperti tanaman jarak, singkong atau pohon, biomasa, mikrobaktori, plankton, algae, limbah, ini juga cassava, singkong juga, maksudnya limbah singkong, kemudian limbah daripada pabrik gula. Yang kedua, to use and to commercialize the biofuel energy result as a household consumption and transportation. Yang keempat, to create the wealth of the people in the villages.
the welfare of the community continuously. Strategic segment tadi bagi menjadi 3 adalah corporate strategy berkaitan tentang stability, growth and retrenchment, business strategy, competitive and cooperative. Yang ketiga functional strategy berkaitan tentang teknologi, leadership and followership. Yang pertama adalah empowering the communities in order to have a biofuel production continuously. Yang kedua adalah emphasizing the quality and price strategy to produce and commercialize the biofuel to increase the community welfare prosperity, converting the raw material into product using finished product, using the appropriate technology till high technology at the same quality under the same brand name. Policy adalah need the political will from the leader and legislator. The leader not just talk too much, but realize for producing the biofuel. Yang berikutnya adalah to introduce and make or produce a pilot project in several communities and guide them daily. Para peneliti dan dosen menyisakan atau menyisihkan waktunya minimum 15% dari waktunya dia bekerja untuk memberikan pelatihan, membimbing komunitas untuk memproduksi biofuel. Program di sisi strategi implementasi adalah menghasilkan reaktor untuk produksi biofuel, melakukan pelatihan people di komunitas tertentu berkaitan bagaimana memproduksi biofuel, memberikan pelatihan pada people di komunitas yang tertentu berkaitan bagaimana mengelola daripada suatu aktor. Kemudian yang berikutnya adalah menanam beberapa tumbuhan seperti jarak, singkong, tebu sebagai bahan baku dan untuk memproduksi bahan baku yang lain. Budget adalah decreasing and shifting. Banyak anggaran yang digunakan untuk subsidi bahan bakar untuk orang kaya, maka sebaiknya dikurangi dan digeser untuk memproduksi fossil energy budget menjadi ke memproduksi biofuel, mengalokasikan anggaran untuk memproduksi dan mengkomersialisasikan biofuel. Sedangkan prosedur statement bagian daripada strategi implementation adalah merancang dan membuat SOP, prosedur operasi standar baku, meningkatkan jumlah daripada anak muda untuk memproduksi biofuel, merancang teamwork yang cross-functional, to cut marketing expenses using the networking and cooperative, memanfaatkan jejaring dan kooperasi untuk memotong biaya-biaya pemasaran, mereduksi biaya operasional dengan menggunakan teknologi tinggi dan meningkatkan efisiensi. Kemudian pemerintah berusaha untuk memberikan tax holiday untuk para investor yang memproduksi biofuel, melakukan diversifikasi terhadap bahan baku, dan mereduksi waktu pemrosesan dan waktu manufacturing. Ringkasan daripada topik ini, kita sudah membahas rencana strategi dan model manajemen strategi, kemudian jelaskan tentang definisi rencana strategi, model rencana strategi, rancang suatu rencana strategi. Ini beberapa form yang bisa digunakan, referensi yang dibuat untuk membuat materi tadi, kemudian biodata daripada penulis, yaitu Bambang Sugiono Agus Purwono, pengajar di School of Business and Management Universitas Ciputra, Surabaya. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan, mengajar, kemudian membuat buku yang sudah dipublikasikan dalam bentuk ISBN, juga jurnal ISSN, juga sebagai pembicara di International Conference dan Seminar Nasional,
baik di dalam negeri maupun di luar negeri, juga sebagai keynote speaker di beberapa international conference, juga sebagai ketua panitia dari beberapa international conference, juga melakukan pendampingan bagi penderita HIV/AIDS di Bangkok, Thailand, kemudian juga pelatihan di Wuppertal, Jerman yang disponsori oleh Badan PBB yang mengurusi HIV/AIDS. Beberapa organisasi yang diikuti adalah ADI, AMA, IEEE, juga WSSIT, kemudian iShares dari India. Beberapa ID yang dimiliki. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di topik yang lain. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Selamat